Bisa dimulai ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Bu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, ada yang belum hadir atau sudah hadir semuanya ini? Sepertinya udah hadir semuanya ya. Ya, Sebelumnya mohon maaf karena pertemuan untuk kali ini kita harus daring, tapi tetap harus semangat belajar ya. Ya, ya, Bu. Bu. Baik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat kemagnetan benda. Sebelumnya, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik magnet juga mengidentifikasi sifat kemagnetan berbagai benda. Sebelumnya, silakan untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Kalau linknya ini nggak bisa disalin, bisa Ibu udah share di grup WA ya, bisa dikerjakan sekarang, 2 menit cukup ya. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kalau ada yang terkendala dengan sinyal atau nggak bisa mengakses, bisa disampaikan. Baik, sudah selesai semuanya ya. Sudah di-submit. Sudah. Sudah, Bu. Baik, kita lanjutkan. Bisa diamati. Ini share screen-nya Ibu terlihat nggak ya di layar teman-teman semuanya? Terlihat. Bu. Oke, kalian pernah nggak mencoba nempelin magnet ke banyak benda? Misalnya kayak di foto itu ada ke peniti, penjepit, maaf, sama kunci. Itu kira-kira kalau magnetnya ditempelin ke situ, ketarik nggak bendanya? Ketarik. Tarik, Bu. Terus kalau magnet itu Magnetnya. didekatkan ke kertas, kertasnya juga bakalan ketarik apa enggak? Tiga. Enggak. Enggak. Iya, iya. Menurut kalian kenapa ada benda yang bisa ditarik magnet sama benda yang nggak bisa ditarik sama magnet? Hmm, Belum paham karena ya? benda Karena kenapa ya? Tadi siapa? Karena benda benda tersebut mengandung logam, Bu. Iya, karena yang kunci itu terbuat dari logam. Oke, sebelum lanjut sebelum lanjut kita nonton video ini dulu ya. Sebentar. Kita langsung ke sini ya. Bisa terlihat ya? terlihat, Bu. Terlihat.
Baik, tadi sudah mengamati apa saja dari video yang ditampilin barusan ini? Tadi memperhatikan nggak ini? Memperhatikan. Memperhatikan. Kalau gitu coba apa yang tadi dilihat dari video tadi? Bagaimana Tadi ya tadi Mbak Adista gimana? Kenapa ini? Sinyalnya lemot kah atau kenapa ini? Baik, kita lanjutkan ke pengerjaan LKPD saja ya untuk memperdalam pemahaman kalian. Untuk materi pertemuan kali ini, Ibu sudah upload LKPD-nya di Google Drive kelas atau yang nggak bisa mengakses di Google Drive, Ibu juga sudah mengirimkan di grup kelas. tadi ada Bisa dibuka ya. Oke, karena ini daripada nanti obatnya tak harus keluar lama ya. Jadi silakan dituliskan aja di buku tugasnya nanti setiap tahapannya apa. Nanti Ibu akan membimbing setiap tahapannya. Untuk yang pertama dari video yang ditonton tadi, kira-kira pertanyaan apa yang muncul setelah kalian menonton video tadi dari yang awal ditampilkan gambar tadi sama yang video barusan ditonton? Kira-kira pertanyaan apa yang terlintas di kepala kalian? Yang penasaran nih, kepo banget, pengen tahu gitu. Silakan Saya, Bu. ditulis di buku tugas masing-masing ya. Nanti ada Oke. presentasi di akhir. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya kita lanjutkan untuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang kira-kira dapat diambil dari video tadi apa? Mengapa ada benda yang dapat ditarik magnet dan tidak dapat ditarik magnet? Iya, betul ya. Coba itu ditulis dulu ya, nanti dijawab di akhir. Yang lain juga bisa dituliskan langsung di buku tugasnya. Nanti disampaikan Baik, Bu. ketika presentasi. Oke, dilanjutkan ya. Untuk rumusan hipotesisnya bisa dituliskan juga di buku tugasnya. Nanti kita akan bahas di akhir di presentasi. Sekarang boleh tuliskan sebanyak-banyaknya. Nanti kita bahas untuk memperdalam materi. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya itu mengumpulkan data, tapi karena kita tidak bisa percobaan secara langsung karena terkendala suatu hal kondisi, jadi kita untuk kali ini kita dari pengamatan video dulu ya. Sebentar, Ibu share screen kan dulu. Nanti di lain kesempatan kita bisa untuk melakukan percobaan secara langsung. Bisa terlihat? Bisa terlihat Bu. ya share screen-nya? Belum, Bu. Belum. Sudah? Belum. Sudah. Sudah. Sudah.
Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Ya, mati baik-baik ya. Oke, bisa diamati ya dari video tadi ya. Sudah kira-kira ada gambaran nih. Ada gambaran nggak nih dari tadi awal merumuskan hipotesis itu kan baru baru jawaban kira-kira dari pertanyaan kalian yang sudah disebutkan tadi. Kemudian setelah menonton video ini, bisa nggak kira-kira jawaban yang kira-kira tepat untuk pertanyaan kalian di awal tadi sudah mendapatkan atau belum? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. seharusnya ini ada langkah untuk menguji hipotesis, kalian melakukan percobaan, tapi karena kita daring ya, disesuaikan saja ya. Kira-kira yang kalian rumuskan tadi dengan video yang kalian tonton barusan. Sudah selesai untuk menuliskan ini dari data yang didapat di video tadi? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Oke, kalau gitu siapa yang mau presentasi? Mau ditunjuk Bu. atau mau mengajukan diri? Saya. Oke, Mbak Nida, silakan. Eh, Identifikasi masalahnya, mengapa ada benda yang dapat ditarik magnet dan tidak dapat ditarik magnet. Lalu hipotesisnya, magnet hanya menarik benda yang terbuat dari bahan logam. Kemudian dari video tersebut didapatkan bahwa berdasarkan sifat kemagnetannya, bahan-bahan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Pertama, bahan ferromagnetik seperti besi, nikel, dan lain-lain yang sangat kuat ditarik oleh magnet dan dapat dijadikan magnet permanen. Kedua, bahan paramagnetik, contoh aluminium, platina, dan lain-lain yang ditarik lemah oleh magnet dan tidak dapat dijadikan magnet. Ketiga, ada bahan diamagnetik seperti emas, tembaga, seng, dan kayu yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Seperti itu. Baik, benar sekali ya Mbak Nida ya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu adalah benda magnetis, yaitu yang memiliki sifat khusus yang mengandung bahan ferromagnetik seperti besi, baja, kobalt, dan juga nikel.
Bahan ini memiliki struktur atom yang memungkinkan elektronnya saling berinteraksi dengan medan magnet sehingga menghasilkan gaya tarik-menarik. Kemudian, satu lagi yuk, siapa lagi? Mau ditunjuk? Siapa, ayo? Mbak Maya Datur, Mbak Hanum, Mbak Gladys, Mbak Octavia, ayo siapa yang mau? Saya, Bu. Bu. Ya, ayo. Nggak apa-apa ya, nanti satu lagi nanti di akhir masih ada. Ayo silakan dilanjutkan. Saya, Bu. Iya, boleh. Identifikasi masalahnya, mengapa magnet hanya saling tarik-menarik dengan kutub yang berbeda? Hipotesis awalnya, karena kalau kutubnya beda, itu mereka saling tarik. Tapi kalau sama, seperti utara-utara, maka tolak-menolak. Kemudian, setelah mengamati video percobaan, didapatkan jawaban bahwa setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika dua kutub yang sama didekatkan, misalnya kutub utara dengan kutub utara atau selatan dengan selatan, maka kedua magnet akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda didekatkan, seperti kutub utara dengan kutub selatan, maka kedua magnet akan saling tarik-menarik. Kutub magnet memiliki medan magnet yang arahnya berlawanan. Ketika kutub berbeda didekatkan, garis gaya magnetnya saling menyambung sehingga menarik. Sebaliknya, kutub sama memiliki arah medan magnet yang berlawanan, sehingga saling tolak-menolak. Sudah, Bu. Iya, betul sekali ya Mbak Maya. Ini pasti udah baca ini ya, materi yang dikirimkan ya, jawabannya lengkap sekali. Jadi kutub utara dan selatan ini memang saling tarik-menarik karena medan magnetnya mengalir dari utara ke selatan. Ketika kutub berbeda didekatkan, aliran medan ini akan saling melanjutkan sehingga terhubung sempurna. Kutub medan magnet memiliki medan magnet yang arahnya berlawanan. Sehingga ketika kutub berbeda didekatkan, garis gaya magnetnya saling menyambung sehingga saling tarik-menarik. Oke, sudah cukup ini aja ya. Kemudian yang terakhir satu lagi yuk, yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa? Tadi Mbak Hanum belum jadi ya? Mau Mbak Hanum, Ya, boleh? Bu. Baik, Ya, Bu. silakan. Kesimpulan yang saya dapat hari ini ternyata magnet itu menarik benda-benda tertentu seperti ferromagnetik dan diamagnetik. Untuk ferromagnetik itu contohnya seperti besi, nikel, atau kobalt. Lalu yang diamagnetik itu contohnya kayu, plastik, atau kertas. Lalu untuk magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan, yang saling tarik-menarik jika berbeda kutubnya tetapi tolak-menolak jika kutubnya sama. Seperti itu, Bu. Baik, ya perlu Ibu konfirmasi dulu ya. Dari tadi yang sudah kita pelajari dari awal itu magnet kita sudah belajar ada beberapa hal. Yang pertama yaitu magnet hanya menarik benda tertentu seperti besi, nikel, dan juga kobalt karena bahan ini bersifat ferromagnetik. Sementara kayu, plastik, kayak tadi juga ada kertas sama tisu itu tidak dapat tertarik karena
benda tersebut tergolong ke dalam benda diamagnetik. Setiap magnet memiliki dua kutub utara dan selatan yang saling tarik-menarik. Jika kutub yang berbeda jenis didekatkan, namun akan saling tolak-menolak jika kutub yang sama akan didekatkan. Baik, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Ini ada post test, namun karena ini waktunya sudah hampir selesai, post testnya nanti Ibu kirimkan di WA ya. Jangan lupa nanti langsung dikerjakan ya, nanti waktunya cuma 5 menit aja. Setelah itu juga nanti di Google Drive kelas Ibu sudah upload tugas yang harus dikerjakan. Untuk tugasnya maksimalnya nanti malam ya, cuma dikit kok, cuma 5 soal aja. Terus juga untuk tadi yang sudah dituliskan di awal pembelajaran hingga akhir ini nanti di-scan, dikumpulkan ya untuk menjadi nilai kalian. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih.